Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Pemirsa, tema Coffee Morning pada pekan ini adalah vaksin itu aman. Ya, kami sengaja memilih tema tersebut sebab masih berkembang di tengah masyarakat pro dan kontra terkait dengan vaksin ini. Sebagian masyarakat masih ada yang menolak melakukan vaksin. Salah satu alasannya karena vaksin tersebut dibuat dalam waktu yang dekat. Nah, untuk menanyakan, membahas tema tersebut telah hadir di studio kami saat ini Bapak Dr. Haji Tengku Said Fadilah selaku Sekda Provinsi Kepri dan AKBP Fernando selaku Kapolres Tanjung Pinang. Baik, saya akan sapa para narasumber terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Tanjung Pinang TV. Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, seperti diketahui di Provinsi Kepri saat ini kita telah melakukan vaksinasi yang dimulai pada tanggal 13 Januari kemarin kalau nggak salah. 14 Januari 14, ya Pak ya. Baik, nah kemudian Pak, di masyarakat kita masih berkembang berbagai macam opini begitu. Ada yang pro, ada yang kontra terkait dengan vaksinasi ini. Ya tadi yang seperti saya sebutkan, alasannya karena vaksin ini dibuat terlalu cepat. Nah, mungkin Pak Sekda dan Bapak Kapolres nanti bisa menjawab bagaimana sih vaksin itu sebenarnya yang terjadi di masyarakat, Pak. Ya. Baik, pemirsa, tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui media sosial kami, Facebook Tanjung Pinang TV. Anda bisa juga menyampaikan pertanyaan, komentar terkait dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Selain itu, pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan siaran Tanjung Pinang TV melalui TV kabel Barelang Tanjung Pinang, TV kabel Barelang Batam, dan TV kabel SBC Lingga. Kemudian juga ada TV kabel Bintan Vision. Nah, jika Anda menggunakan TV kabel tersebut, Anda dapat menangkap siaran Tanjung Pinang TV. Baik, mungkin saya akan ke Pak Sekda kembali, Pak. Pak, terkait yang tadi, benar nggak sih Pak, vaksin itu aman? Pak Sekda sendiri sudah melakukan vaksin ya Pak ya? Sudah, Alhamdulillah. Saya tanggal 14 kemarin. 14 kemarin, Bapak salah satu pejabat di Provinsi Kepri yang melakukan vaksin ya Pak ya? Ya, saya bersama seluruh Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Kajati, dan Tama, dan seluruh, alhamdulillah semua sehat-sehat saja. Sampai saat ini bagaimana Pak reaksinya? Apakah ada mungkin seperti apa? Ingin tahu juga nih Pak? Ya, alhamdulillah sehat selalu. Kita setelah suntik vaksin itu ada tim aplikasi kesehatan. Setiap pagi dari tim medis kita selalu menanyakan kondisi kita, dan berganti-ganti dokter spesialis bertanya setiap pagi. Biasanya jam 6 pagi udah WA bagaimana kondisi kita. Alhamdulillah semua kelompok kita yang divaksinasi tanggal 14 kemarin, Forkopimda, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Artinya vaksin itu sampai saat ini tidak ada reaksi atau perubahan seperti apa yang terasa begitu ya Pak ya? Insyaallah, alhamdulillah. Pak, mungkin ya benar-benar aman nggak sih Pak vaksin ini, karena ya tadi masyarakat mungkin mereka punya pemikiran sendiri seperti apa. Nah, ini mungkin jadi satu tantangan juga bagi pemerintah daerah. Ini bagaimana meyakinkan ini kepada masyarakat, Pak? Ya, terima kasih. Alhamdulillah pemerintah sudah dapat menangani masalah vaksinasi ini, karena pandemi COVID ini kan musibah bencana bagi kita yang susah untuk diatasi. Solusi untuk mengatasi pandemi COVID ini salah satunya vaksinasi. Kemudian ya ngumpet di rumah, nggak usah keluar, gitu. Karena menghindari daripada kerumunan dan kegiatan. Jadi vaksinasi ini dalam waktu 1 tahun dikaji oleh tim ahli. Jadi kalau bilang kok cepat kali, ya karena kita mengkonsentrasikan seluruh ilmuwan, dokter dan para ahli sedunia untuk mengkaji vaksinasi itu. Sehingga maka itu pekerjaan itu dikerjakan. Kalau membangun rumah, normalnya misalnya katakan 1 tahun, dikerjakan hanya 3 orang, tapi dengan dikerjakan 10 orang atau 20 orang, tentu rumah itu kan bisa selesai dalam 1 bulan. Begitu juga vaksinasi ini. Jadi kita kalau tim ilmiah itu ya, mengkajinya hanya 1 orang 2 orang ilmiawan, sekarang ribuan ilmiawan yang mengkaji itu. Baik.
Kemudian alhamdulillah vaksinasi ini sudah mendapat rekomendasi dari MUI. MUI ini kan lembaga yang kita akui Indonesia yang untuk menilai apakah itu halal dan suci. Sudah ada rekomendasi, berarti itu sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Kemudian BP POM juga sudah melakukan penelitian mengkajian bahwa itu layak untuk dilaksanakan. Nah, jadi tidak ada diragukan lagi untuk kita bahwa vaksin ini aman dan halal. Dan alhamdulillah pimpinan kita, pertama pimpinan tertinggi kita Bapak Presiden tanggal 13 memulai mendahulukan bahwa beliau akan melaksanakan vaksinasi dan sudah dilakukan. Beberapa pejabat dilanjutkan dengan kita sendiri, pemerintah provinsi se-Indonesia, 34 provinsi Indonesia, dan Forkopimda kita alhamdulillah semuanya bersedia untuk vaksinasi. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik Pak, mungkin saya akan ke Pak Kapolres nih, AKBP Fernando. Pak, Bapak sendiri sudah divaksin Pak? Gimana? Saya sudah divaksin dengan Forkopimda Kota Tanjung Pinang pada tanggal 15 Januari kemarin ya Pak, hari Jumat minggu lalu. Iya, baik. Itu. Sampai saat ini adakah mungkin seperti apa reaksi atau bagaimana, apa yang Bapak rasakan? Kalau reaksi tidak ada sama sekali, karena sama seperti kayak kita disuntik yang lain lah. Kalau kita sakit disuntik rasanya hanya seperti itu aja. Iya. Ya. Jadi tidak ada. Pun saya juga melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan setelah saya divaksin saya tetap beraktivitas berolahraga. Setiap pagi saya jalan pagi, bahkan sore saya naik sepeda gitu. Masih artinya normal lah, tidak ada artinya kendala. Pak Fernando juga tidak ada merasakan seperti yang diceritakan orang-orang di luar sana, tidak ada mungkin getaran atau apa gitu ya Pak ya. Dan kita juga ada jaringan komunikasi grup dengan sesama Forkopimda. Mereka juga tidak ada menyampaikan atau merasakan keluhan terkait habis divaksin. Waktu itu Bapak yang divaksin itu pakai apa? Mungkin Pak Sekda juga bisa pakai apa Pak? Kan kita tahu ada beberapa jenis vaksin COVID yang beredar di Indonesia, ada 5 atau 6 kalau nggak salah Pak ya. Nah untuk yang Bapak gunakan kemarin itu apa Pak? Iya, sekarang kan memang untuk tahap pertama ini kan Sinovac. Pemerintah pusat itu membeli vaksin itu pertama Sinovac. Nanti pada bulan yang berikutnya ketiga mungkin baru kita ada vaksin yang dari Jerman itu. Jadi memang sudah tahap. Jadi se-Indonesia memang sekarang Sinovac. Jadi memang apa? Artinya seluruh Indonesia Sinovac ya Pak ya, beredar di masyarakat. Sementara untuk yang pertama. Jadi maka itu ada indikator-indikator yang bisa dilakukan di vaksinasi Sinovac itu. Pertama belum pernah terkena pandemi COVID. Kedua, usianya hanya 18 sampai 59 tahun. Nah, ketiga, tidak ada penyakit penyerta. Artinya benar-benar orang yang sehat. Sehat, tidak ada kencing manis, tidak ada tensi dan lainnya gitu, apalagi penyakit-penyakit dalam gitu. Jadi itu yang dihindari untuk vaksin Sinovac. Nanti setelah vaksin dari Jerman itu nanti akan diizinkan 60 tahun ke atas. Jadi diawali oleh Bapak Wakil Presiden pada bulan, diperkirakan bulan April itu. Baik Pak Sekda, untuk di Provinsi Kepri sendiri seperti apa sih Pak perkembangan COVID ini? Apakah tingkat penyembuhan masyarakatnya meningkat atau bagaimana Pak saat ini Pak? Terima kasih. Provinsi Kepri ini kan daerah beranda terdepan, terus kita selalu mendorong membuka investasi dan wisata. Kalau kita tidak buka, ekonomi kita akan anjlok. Iya benar Pak. Jadi satu sisi pemerintah menjaga rakyat tetap sehat, satu sisi pemerintah harus bagaimana ekonomi ini berjalan, walaupun tidak seperti sebelumnya gitu. Maka itu daerah-daerah industri, daerah-daerah yang berkembang, daerah-daerah yang ramai penduduknya pasti bertambah. Buktinya sekarang Batam itu setiap hari pasti ada kena, ya sekitar 20 kena, arus migrasinya ada. PMI itu setiap hari masuk, petugas pekerja migran dari Malaysia itu. Jadi memang 20 sampai 30 setiap hari, tapi alhamdulillah itu sekarang sudah landai. Tanjung Pinang juga ada, karena mungkin di sini pusat pemerintahan, provinsi, kota, dan Bintan, penduduk Bintan juga kan rata-rata tinggal di Tanjung Pinang.
ya satu hari di bawah 10 orang Tanjung Pinang itu ada yang tapi rata-rata OTG alhamdulillah. Jadi mereka itu tingkat kesembuhannya tinggi. Jadi tingkat kesembuhan kita di provinsi ini sekitar 89%. Dan yang meninggal sekitar 2,3%. Ya, yang setiap hari itulah sekitar berapa sisanya. Jadi memang, tapi alhamdulillah seluruh kabupaten kota komitmennya luar biasa menangani. Begitu ada terkena COVID langsung ditangani oleh tenaga kesehatan kita di rumah sakit dan TNI Polri juga yang sangat luar biasa membantu kita karena apabila ditemukan mereka kita minta untuk dikarantina. Alhamdulillah, jadi kita menjaga kondisi Kepri ini agar minimal landai saja, minimal rata. Kalau untuk dikatakan zona, kan ada tempat zona merah. Ya, ada zona merah, ada Kepri zona ini oranye. seperti apa, Pak? Kepri ini oranye, Tanjung Pinang, Batam, Karimun, yang lainnya kuning. Lingga, Natuna, Anambas kuning, kuningnya bahkan sudah mendekati hijau. Kami bangga karena masing-masing kabupaten kota itu sudah punya PCR, sudah punya labor, mereka bisa langsung memeriksa sendiri, itu kita bangga. Jadi cepat, gerakannya cepat. Kalau dulu kita kewalahan, kewalahan karena kita harus bawa, dulu pernah bawa ke Jakarta, itu kita pindahkan ke Batam, lama, bisa sampai semingguan, itu lebih. Tapi sekarang alhamdulillah sudah punya semua masing-masing. Bahkan Provinsi Kepri juga sudah, Rumah Sakit Ahmad Tabib kita sudah punya labor. Cuma sekarang kewalahan membeli regennya, karena regennya harus kita kirim dari pusat, itu yang kita pantau. Artinya Pak, setiap rumah sakit di kabupaten kota yang ada di Kepri ini sudah punya PCR itu ya Pak ya? Punya PCR. Jadi, Natuna, Anambas, Bintan, yang nggak punya itu Lingga, tapi Lingga sudah menganggarkan tahun ini. Kita paksakan semua kabupaten kota harus memiliki PCR gitu. Alhamdulillah semua bisa. Jadi dengan sendirinya masyarakat kita bisa terpantau. Jadi masyarakat bisa terpantau dan tidak ada menjadi trouble masalah PCR ini lagi. Itu yang kita inginkan. Begitu ada kita temukan ada rantai pandemi, langsung bekerja sesuai dengan 3T itu, tracing itu semua. Jadi didukung oleh TNI Polri, kita bisa laksanakan dengan baik sehingga kita tahu kelompok mana, masyarakat mana. Apalagi sekarang ini kan ada trouble kan masalah bencana ini. Bencana jalan. Tahan dulu Pak. Saya kan ke Pak Kapolres. Untuk tadi kan juga TNI Polri bersinergi membantu penanganan COVID ini. Nah, dari Kapolres sendiri seperti apa nih Pak yang dilakukan di wilayah kerja Anda nih? Ya, kalau kami khusus di Kota Tanjung Pinang, setiap harinya kami melaksanakan operasi justisi. Jadi untuk mendisiplinkan masyarakat terkait masalah penerapan protokol kesehatan. Untuk target operasi seperti di tempat-tempat warung kopi, rumah makan, atau tempat-tempat keramaian seperti pasar, itu pertama kami berikan himbauan kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan khususnya 4M, menjaga jarak, memakai masker. Kemudian apabila di tempat-tempat yang sudah kami ingatkan beberapa kali, kami melakukan tindakan, yaitu seperti teguran lisan, teguran tertulis, kemudian ada yang kita berikan sanksi. Sanksi seperti melakukan kegiatan masyarakat pembersihan lingkungan di tempat itu, gitu. Termasuk juga kita melaksanakan denda, penerapan dari Perwako nomor 40 tahun 2020. Itu yang dimana setiap pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker dikenakan denda 50.000, dan itu kita sudah laksanakan dengan mengedepankan Satpol PP, kami membackup di situ. Oke, baik Pak. Menarik ini. Mungkin Pak Sekda bisa memberikan informasi nih Pak terkait dengan denda yang dikenakan ke masyarakat saat ini seperti apa Pak? Apakah ada masyarakat yang membayar atau seperti apa nih? Apakah? Jadi memang sesuai arahan pemerintah pusat diharapkan seluruh daerah pemerintah daerah membuat peraturan Pergub, Perwako, Perkap, peraturan Bupati tentang sanksi, tentang kepatuhan protokol. Tentunya yang paling penting menjaga protokol kesehatan. Jika masyarakat patuh dengan protokol kesehatan, itu masalah harus pandemi COVID itu akan rendah. Jadi memang semua daerah mempunyai sanksi. Silakan saja pemerintah daerah membuat aturan tersebut. Jadi itu sudah diatur
dan sudah dilaksanakan oleh Forkopimda, dan barang itu sudah kalau memang ada sanksi uang ya disetor ke kas daerah. Kalau memang sanksi sosial kita lihat memang alhamdulillah, terima kasih Pak Kapolres di Tanjung Pinang, kita lihat sudah mulai jalan di mana-mana, dan memang kita memang sudah terbiasa, ini kan kita mempelajari image masyarakat ya. Mindset masyarakat itu harus diyakinkan dengan disiplin gitu. Kalau masyarakat disiplin, kita nggak payah pakai denda-denda lagi. Tinggal lihat aja mereka setiap hari pakai masker dan mereka menjaga jarak. Itu insya Allah. Ya, baik Pak Sekda, terima kasih. Baik pemirsa, kami masih akan banyak memperbincangkan terkait dengan vaksin itu aman. Nah, tapi kita akan lanjutkan di segmen kedua nanti tentunya. Tetap saksikan Coffee Morning bersama RDK.